yang berjudul Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Di sini saya membaca melalui e-book dalam aplikasi e-Pusnas. Tonton sampai akhir ya guys. Cerita novel Sang Pemimpi ini berpusat pada kehidupan tiga remaja SMA yang bernama Ikal, Arai, dan Jimron. Ketiga remaja ini tinggal di Belitung dan bersekolah di SMA Negeri Pertama Manggar. Untuk membiayai sekolahnya, mereka bertiga bekerja paruh waktu sebagai kuli di pasar ikan. Ikal adalah tokoh utama dalam novel ini. Ia digambarkan sebagai seorang remaja dari keluarga miskin yang sangat mengidolakan Haji Rhoma Irama. Ia juga senang mengutip kalimat dari lagu penyanyi dangdut tersebut, yaitu darah muda adalah darahnya para remaja. Tokoh lain dalam novel ini adalah Arai, yang digambarkan sebagai sosok yang paling cerdas di antara mereka bertiga. Tidak jauh berbeda dengan Ikal, ia juga gemar mengutip kata-kata inspiratif yang ia temukan. Salah satunya adalah tak semua yang bisa dihitung bisa diperhitungkan, dan tak semua yang diperhitungkan bisa dihitung. Di balik sosoknya yang ceria, ia juga memiliki kisah hidup yang menyedihkan. Ternyata Arai yang merupakan saudara jauh dari Ikal telah menjadi yatim piatu sejak kelas 3 SD. Walau demikian, ia adalah sosok yang tabah. Bahkan Arai lah yang menjadi sosok penghibur dikala Ikal dan ayahnya tengah bersedih. Selain itu, ada tokoh bernama Jimron yang merupakan sahabat mereka berdua yang juga memiliki pengetahuan yang luas tentang kuda. Ia sendiri merupakan seorang yatim piatu yang mendapatkan bimbingan dari postur Katolik. Ia adalah sosok yang memiliki ketulusan hati yang sangat tepat menjadi penyeimbang antara Ikal dan Arai. Sama seperti anak SMA lainnya, mereka bertiga sering berbuat nakal. Misalnya, mereka pernah mengejek Pak Mustar saat upacara pagi yang membuat Pak Mustar marah. Pak Mustar sendiri merupakan seorang guru yang sangat disiplin dan tegas. Ia menjadi pemarah karena anaknya tidak berhasil masuk SMA yang telah ia bangun hanya nilai ujiannya yang hanya kurang dari 0,25 dari batas minimal. Walau demikian, ia juga dianggap sebagai pahlawan bagi anak-anak Belitung. Berkat beliau pula, Arai dan teman-temannya bisa bersekolah tanpa perlu menempuh jarak ratusan kilometer. Tidak hanya Ikal, mereka bertiga juga kerap kali berbuat usil seperti menyuruh teman sekelas mereka menyusup ke bioskop yang sedang menayangkan film dewasa. Sayangnya, aksi mereka diketahui oleh Pak Mustar yang membuat mereka dimarahi keesokan harinya. Ketika mereka telah lulus SMA, Ikal dan Arai memutuskan untuk kuliah di Jakarta, sedangkan Jimron memutuskan untuk tetap tinggal di Belitung. Perpisahan pun tak dapat dielakkan. Sebelumnya, Jimron telah memberikan salam perpisahan kepada Ikal dan Arai berupa celengan berbentuk kuda. Harapannya dengan hadiah ini mereka berdua bisa menabung untuk berkuliah di Eropa seperti yang mereka impikan. Sayangnya, menjalani kehidupan di ibu kota tak selalu semulus yang dibayangkan. Ikal pun harus bertahan hidup dan bekerja sebagai pegawai pos, sedangkan Arai memutuskan untuk pergi ke Kalimantan untuk kuliah dan bekerja. Beberapa tahun telah berlalu, Ikal pun berhasil membiayai kuliahnya dan meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Indonesia. Ia telah menjadi orang yang sukses. Di sisi lain, Arai juga berhasil meraih gelar cum laude dari Universitas Mula Warman jurusan biologi di Kalimantan. Tak lama setelah itu, mereka berdua kembali bertemu dan membuat proposal untuk melanjutkan kuliahnya di Eropa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil bacaan saya dalam novel yang berjudul Sang Pemimpi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata ataupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.